Oh, nggak apa-apa lah. Segini aja ya. Kita sharing-sharing aja. Pak Us ya. Pak Tatang sama AA Diansah nih. Diansah nih ini apa keponakan ini. Lagi kuliah. Oh gitu. AA. Di apa? Telkom ya. Oke, saya share dulu ya. Pak Tatang gimana ngebandnya Pak Tatang? Yang jelek nih. Yang gitu. Di area Kelihatan nggak? ya kelihatan Pak. Area view. Kontrol screen ya. Nah, Kuliah online. Nah ini jelas nih Pak. nah mata kuliah nih tulisannya. Oke, assalamualaikum Kuliah warahmatullahi online. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tatang, Pak Uus ya, sama Diansah. Nanti kita coba inilah apa sharing-sharing ya sambil nunggu yang lain. Tadi saya udah ngajak Pak Kamal sama ini apa Saidi. Ya mudah-mudahan bisa nambah ilmu nih maksudnya kan. Nambah ilmu ya kita ini balik ke zaman dulu sih sebenarnya. Kenapa orang-orang zaman dulu tuh apa orang-orang kampung ya misalnya orang yang apa orang tua kita, kakek kita, buyut kita tuh kalau punya uang kenapa harus diemasin kan gitu kan ya. Kenapa harus diemasin? Nah, ini mungkin ini yang saya sharing beberapa manfaat kenapa kita harus apa namanya? Simpan emas ya. Gitu. Nah, memang apa sih manfaat emas itu kan? Gitu. Itu yang paling kita tanyain. Kenapa kita harus simpan emas dibanding kita simpan uang gitu. Kalau kemarin udah kita sharing sama saya sharing ke Pak Tatang juga waktu kemarin kan kenapa kita harus simpan emas daripada uang di bank ya gitu. Karena kalau uang di bank itu lama kelamaan itu makin berkurang gitu kan. Karena sekarang kalau misalkan bunganya cuma berapa, anggaplah bunga tuh sebulan 5.000, tapi administrasinya 10.000 kan. Nah itu berkurang 5.000 terus kan setiap bulan itu. Nah kalau kalau tidak dialihkan ya nanti bakal lama-lama bakal habis gitu. Nah ini kadang-kadang fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Ini sambil diskusi ya kalau misalnya ada yang nanya silakan ya. Jadi banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Contohnya sekarang ya. Contohnya sekarang kan sekarang resesi nih. Ya, resesi banyak yang di PHK kan gitu kan. Ini pasti ya seperti ini. Mungkin banyak yang di apa PHK terus tetap nggak dapat kerja lagi, nggak dapat penghasilan. Nah ini yang fenomena sekarang. Sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak kan. Ini apakah benar atau enggak kan gitu. Kalau misalkan tahu ada kebutuhan tahu kita jual emas lah gitu ya. Terus gaji naik tapi kebutuhan tidak dicukupi. Nah ini kan. Mungkin gaji tiap tahun naik tapi enggak apa namanya? Kebutuhannya malah tambah naik ya. Atau misalkan tadinya uangnya 100.000 bisa belanja dua plastik lah, dua kresek ya, itu sekarang cuma satu kresek gitu kan. Nah itu mungkin yang ini perhatikan. Salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Nah ini yang harus perhatikan juga. Asetnya tidak meningkat bahkan menurun gitu kan. Kok kenapa ya kita naik
gaji tapi asetnya nggak pernah punya. Kalau orang-orang lama kan orang tua kita, buat kita tentu mereka punya tanah banyak gitu ya, karena investasinya tepat. Kadang-kadang kalau punya uang beliin ke tanah, beliin ke emas. Nah itu kalau kita kadang-kadang karena kita pengennya yang lebih wah, ya agak susah gitu kan, makanya nggak meningkat asetnya. Nah, kenapa mempelajari ini hasil kerja keras Anda tidak bisa terjaga? Solusi cerdas mulai finansial, meningkatin aset ya, konsumen, mengetahui income bulanan mereka gitu. Terus kita terhindar dari persoalan penetapan harga gitu. Oke, jadi manfaat emas dan kehidupan finansial kita apa aja? Emas itu banyak manfaat dan keuntungannya ya. Manfaatnya banyak. Jadi ini sebenarnya manfaat itu banyak nih. Mungkin nggak bisa dijelasin semua ya. Pak Datang, Pak Us ya. Nggak bisa jelasin semua. Mungkin beberapa aja nanti. Mungkin kita lanjut lagi lah. Kalau misalnya kita ada waktu lagi di lain waktu mungkin kita jelasin semua. Nah ini yang pertama itu adalah safe haven. Nah safe haven itu apa gitu kan? Safe haven. Safe haven itu penyelamat aset ini. Safe haven pengaman nilai. Zero inflasi. Ada yang tahu nggak inflasi itu apa? Yang kuliah mungkin ya. Terang tak? Inflasi apa? Nah, inflasi itu meningkatnya harga beli ya, harga jual ya, harga barang lah, harga barang secara nasional gitu. Jadi kayak misalkan kita beli telur dulu cuma 11.000 ya per kilo, 12.000. Sekarang udah berapa? Oh sekarang jualan telur nih. Pak Us berapa harga telur Pak Us? Oh iya. 25.000 ya Pak Us ya. 24.000 ya. Iya. Ada yang 27, ada yang 24. Nah itu kan. Lama-lama naik kan Pak Us ya. Naik terus. Dulu tuh paling zaman saya masih kecil tuh paling cuma 8.000. Ya. Hitungan kalau sekarang per kilo kan ada berapa? 16 butir ya. 16.000 lah, 1.000 satu biji dulu. Jualnya ya, kalau belinya sih 11.000, 10.000 itu per kilo. Nah ini, jadi pengaman nilai ya. Jadi kenapa kita ini sebut pengaman nilai? Karena zero inflasi. Jadi inflasi itu semakin anggaplah kita beli sekarang itu nggak terpengaruh sama inflasi setiap tahun gitu. Karena semakin inflasi naik, semakin tinggi juga harga emasnya gitu. Nah ini kayak rekor harga tertinggi nih pada saat corona. Kenapa? Karena ini ada kepanikan dari apa namanya, pada saat corona ini yang tadinya harganya 600.000 jadi berapa sekarang? Hampir 900 ya, udah sekarang agak turun 900-an. Dulu kemarin-kemarin udah 1 jutaan tuh harganya. Nah ini kenapa disebut safe haven ya? Karena tahun 90 itu kalau kita punya uang 50 juta ya, 50 juta itu kalau diemaskan itu adalah 2.174 gram. Kalau kita punya uang ya, dengan harga emas saat itu 23.000 nih. 23.000. Nah, kalau dikonversi sekarang kan kalau kita beli nggak dapat ya. 1 juta paling cuma 50 gram nih. Gitu. Benar ya? 270. Ya, segitu lah. 2.000 2 kilo ya dapatnya. Jadi kalau kita sekarang dikonversi dengan harga sekarang 2020 itu paling cuma dapat 50 gram nih. Nah, makanya kalau misalkan
kita dulu punya uang ya 50 juta beliin emas, disimpan sampai sekarang, apalah berapa tahun nih? 30 tahun ya. 30 tahun ini udah kaya raya nih. Udah anggaplah 1 juta dikali 2.000 ya. Berarti kan sekitar 2 M-an gitu. Jadi 2 M dari 50 juta ya 2 M gitu. Nah, kenapa kita saya nyaranin nabung emas aja kalau punya uang lebih ya gitu ya. Jadi intinya sisihkan di awal tapi konsisten. Nanti kalau misalkan kita mau cairkan pada saat nanti ya, jangan minimal 3 tahun gitu. Nah ini, simpanlah emas maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga, bahkan cenderung naik. Nanti lihat ya ada grafiknya ya, karena emas itu bakal tiap tahun naik. Oke, yang manfaat kedua itu multiple use. Jadi multiple use kalau kita bahasa Inggriskan itu bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi multiple. Jadi karena kalau misalnya orang yang memiliki emas pasti punya uang, tapi kalau orang punya uang itu belum tentu punya emas gitu. Karena saking liquidnya ini emas ini. Jadi kalau kita punya emas mungkin berapa menit atau jam kemudian kita tukarkan ke toko emas ataupun ke agennya gitu ya. Itu langsung dicairkan gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya uang plus 2007 tuh 10 juta ya. 10 juta itu kan harganya sekitar 500.000 ya. Dapat 50 gram. Nah, di tahun 2010 kalau kita mau masukin anak ke SMA, anggaplah 16 juta. Ini masih bisa. Karena ada kenaikannya di 20 juta ya. Nah, 2013 itu kalau misalnya nggak diambil ya, ini naik terus kan. Setiap tahun ini pasti naik. 3 tahun ini nilainya naik terus nih. Investnya seperti ini. Yang tadi ditanyain Pak Us ya, kenapa kita harus nabung emas? Nah ini buktinya gitu. Jadi kalau kita nabung di sini, kita simpan, ini 3 tahun itu naik nilainya Pak Us ya. Naik sampai 100%. Ini naik juga. 2016 naik juga. Ini 50 juta naik. Ini ternyata kalau kita mau daftar haji ternyata bisa nih. Kita anggaplah 13 tahun ya. 13 tahun ya. 13 tahun simpan aja itu dan bisa daftar haji nih. Gitu. Bisa dibeli apapun gitu. Nah, ini kalau misalkan ini sama kayak tadi ya. Kalau dijual langsung gimana ya gitu kan? Jual langsung ini bisa aja dijual langsung, ini dapatlah bisnis ya, bisnis 20, ternyata turun bisnisnya kan gitu kan. Nah ternyata berkurang juga, sayang. Nah, kalau ini sih manfaat ya, bisa digadaikan ya. Sebenarnya kalau ini tuh bisa digadaikan ke mana namanya, ke pegadaian bisa, ke apa namanya, ke gadai syariah juga bisa gitu. Nah, ini mungkin ya gadai aja nih, nggak usah ini bisa digadaikan untuk masuk manfaatnya sebenarnya. Ini contoh-contohnya ya. Nah ini kalau udah dapat IOA klub ya, udah saya dimasuk. Nah, Pak Saidi. Dengeran Saidi ya? Oke, tadi ada 2 manfaatnya Pak Saidi ya. Jadi yang pertama itu adalah safe haven, jadi pengaman aset lah.
gitu. Emas itu yang kedua itu emas itu bisa digunakan untuk apapun gitu. Multiple use. Nah, ini ada satu kutipan, satu emas itu Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asalkan tahu ya. Asalkan tahu. Asalkan tahu ilmunya, maka terus tambahlah simpan emas Anda agar semakin kuat daya beli dan keluarga gitu. Ya. Oke. Nah, ini harga cenderung naik ya. Jadi bukan berarti akan terus naik, tapi cenderung naik ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini Pak Uus atau Pak Saidi, Pak Tatang, Diansah nih cenderung naik nih. Jadi di 2016 dari meetingnya dipecel. Hah? Gimana? Meetingnya di warung pecel lagi makan, Pak. Wah, mantap. Sama siapa? Oke, lanjutkan. Ya sendiri, Pak. Nggak ada siapa lagi. Oh, nggak sama Pak Uus. Oke, siap. Masih di Pratama kan, Saidi? Iya, Pak. Oh, dikira udah pindah ke kompleks. Lanjutkan nanti. Siap. Enggak, Pak. Oke. Ayo lanjutkan. Oke. Ini harga cenderung naik ya. Jadi kalau lihat dari grafik ini 2020 ini udah menyentuh ke hampir 1 juta nih sebenarnya. Nah, sekarang kondisinya kan agak turun ya. Nah, mungkin nanti grafiknya seperti ini. Grafik seperti ini nanti akan naik kembali gitu. Nah, ini kelihatan ya. Ini semakin kalau negara itu di masa-masa krisis, harga emas itu bakal cenderung akan naik dan bisa berkali-kali lipat dengan cepat naiknya. Nah, lihat nih. Tadi ini 92 tuh harganya di bawah 50.000 loh, 25.000 ya. 98 pada saat krisis moneter itu naik. Naiknya luar biasa, hampir 10 kali lipat. Nah, mumpung negara ini masih seperti ini, masih bisa ini ya, masih masih cenderung stabil ya. Nah, kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan karena kondisinya sekarang negara kita tuh hutangnya banyak ya. Mungkin pada tahu lah hutangnya banyak. Jadi kita nggak tahu gitu untuk beberapa tahun kemudian seperti apa negara ini gitu. Nah, ini makanya kalau bisa nih diusahakan konversilah ke emas gitu. Karena lihatlah nilainya sih naik. Ini data ya. Mungkin bisa dilihat lah data-data. Nah, 2020 nih kenaikannya seperti ini. Cenderung naik kan. Dari 750.000 dari Januari ya. Sekarang ini Agustus kemarin 2020 hampir 1 juta. Sekarang turun lagi ya. 900 ya, 900 ribuan. Nah, ini. Kalau data harian seperti ini ya, data harian. Tapi ya cenderung naik sih kalau lihat tadi. Kalau kita lihat per tahun ya. Nah, ini yang harus diinin. Kapan waktu paling bagus saat kalau kita mau beli emas ya, gitu kan? Yang pertama tuh berarti saat punya uang gitu. Jadi triknya itu jangan nunggu-nunggu saya nunggu turun gitu ya. Nunggu turun emasnya baru kita beli. Bukan, kalau bisa sih disisihkan ya. Disisihkan di awal gitu. Disisihkan di awal kalau misalkan kita gaji ini berapa lah, anggaplah 5 juta ya. Kita sisihkan aja 10% ya. Anggaplah 10% yang kayak kemarin tuh 10% dari 5 juta berarti 500.000 kan. 500.000 dapatlah setengah gram kan gitu kan. Setengah gram. Ya udah kita nyicilnya setengah gram per bulan gitu setengah gram. Kalau udah sama 1 tahun udah punya 6 gram kan gitu. 6 gram. Nah, kapan saat harga naik atau turun? Ayo, Pak Tatang.
Saya di Paus. Kalau mau beli pada saat naik atau turun? Turun, Pak. Iya, enaknya gitu kan. Cuma kalau kita nunggu-nunggu turun, kalau nggak turun-turun gimana coba? Iya. Karena kalau berharap beli turun belum tentu punya uangnya gitu kan. Ntar nunggu-nunggu turun, tentu naik terus, nggak jadi-jadi belinya. Gitu, makanya orang-orang dulu tuh kalau punya uang tentu harus hasil usaha atau apa ya, langsung beliin, nggak lihat-lihat lagi nunggu harganya berapa sih sekarang gitu. Nggak gitu, tahu langsung ke toko emas beli perhiasan kan gitu ya, orang-orang dulu tuh. Nah, jika takut beli emas, kalau lihat kita data tadi, harga cenderung naik ya. Jadi kalau bisa jangan nunda-nunda gitu. Kalau mau beli gitu. Kalau punya uang ya udah gitu disisihkan sedikit aja. Nggak usah ini ya, maksud tuh nggak usah terlalu neko-neko gitu. Kalau misalkan punya rezeki ya sisihkan sedikit gitu kan. Tapi asalkan kita punya cita-cita ya. Cita-citanya seperti apa? Anggaplah nanti anak Pak Uus ya atau Pak Tatang atau Saidi gitu mau kuliah lah, anggaplah 10 tahun kemudian gitu. Tapi belum ya, Pak Uus ya masih baru bayi, masih bayi ya. Dulu Pak, apa ya? Iya. Mau launching lagi Pak. Mau launching lagi ya. Iya Pak. Anggaplah 20 tahun kemudian gitu ya. 20 tahun kemudian tuh untuk apa namanya? Untuk kuliah tuh anggaplah harus punya uang 100 juta gitu kan. Berarti kalau diemaskan itu berapa? Kalau dengan harga sekarang sekitar 100 graman kan ya. 100 graman. 100 gram tuh anggaplah 20 tahun ya. 20 tahun tuh berarti kan 20 tahun dibagi 100 gitu ya. Berarti 20 gram selama setahun. Ya berarti targetnya harus 1,5 gram per bulan ya. Gitu kan. Untuk kita 1,5 gram ya? Ya benar ya, 1,5 graman lah. 1,5 gram per bulan, 1,5 sampai 2 gram per bulan gitu. Untuk dapat target itu. Karena kalau kita nabungnya uang, itu pasti terdepresiasi lah, anggaplah bakal berkurang terus nilainya. Kalau kita targetnya pakai uang ya, gitu sayang. Sayang kalau pakai uang nabungnya. Misalkan ya anggaplah dikit kita simpannya invest aja Pak Us ya, invest aja, invest nggak usah neko-neko, kita invest ya selama 1 gram atau 1,5 gram per bulan gitu. Baru nanti kita cita-cita untuk di apa namanya, untuk anak kuliah itu bisa tercapai gitu. Jangan intinya jangan sampai itu dijual ya. Jangan sampai dijual. Kalau dijual ya nanti balik lagi ke nol gitu. Nanti pada saat anak mau kuliah baru jual gitu. Gitu caranya. Tadi yang tanyain Pak Us ya. Kenapa harus nabung gitu kan? Nah, nabung itu bukan berarti nabung kayak di Pegadaian ya. Karena ada Pegadaian tuh nabung uang, nanti udah kekumpul baru dicairkan atau diganti emas ya, bukan seperti itu nggak syariah namanya. Kalau syariah itu selama itu ada uang, ada barang itu baru diambil emasnya. Jadi kalau misalkan sekarang ada uangnya segini, beliin emas segini ya itu namanya syar'i. Jadi ya dan biadin ya, tangan ke tangan gitu. Nah ini inflasi ya. Tadi saya sebutin ya 100.000 itu kalau tahun 2000 bisa dapat sekeranjang nih. Kalau belanja 2008 setengah keranjang. 2020 cuma berapa nih? Cuma 3 barang, 4 barang baru kita dapat. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Silakan sambil jalan ya. Kalau nggak ada yang nggak ngerti gitu.
biar ini komunikasi dua arah. Kita tahu, saya nggak ngerti nih Pak, inflasi itu apa gitu. Kenapa kok kayak gitu ya datanya gitu. Nah, biar sama-sama ini ya. Nah ini inflasi tuh semakin lama semakin menurun sebenarnya. Nah ini satu lagi nih. Satu lagi, dulu zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau beli kambing itu berapa? 1 dinar. 1 dinar ya. Sekarang beli kambing cukup nggak 1 dinar ya? Sama kan ya? Sekarang kalau 1 dinar itu kan 4,25 gram ya. Itu kalau dirupiahkan 4,25 juta gitu. Dapatlah 1 kambing gitu. Kalau kita nyimpen itu masih dapat 1 kambing gitu. Sampai 1440 tahun ya. 1440 tahun ya. Itu sama, masih sama gitu. Dapatnya 1 kambing juga. Gitu ya. Oke, nah ini tabel harga kambing ya. Kita yang gampang aja lah kambing ya. Nah kalau kambing dengan harga kambing sekarang itu harganya makin menurun gitu. Kalau kita konversi 2012 nih harganya 1,6 juta. Itu kalau dikonversi ke ini 0,65 gram. Kalau lihat dari nilai ini itu semakin menurun nilainya. Kalau kita punya 4 dinar mungkin kalau sekarang bisa dapat beberapa kambing gitu kan. 2 dinar berapa ya? 1,27 berarti 4 dinar ya. 4 dinar sekarang dengan konversi 0,65 gram bagi 4 itu mungkin bisa jadi 8 ya atau 7 kambing dapatnya. Kalau dulu cuma dapat 3 kambing, kalau sekarang bisa dapat 4 kambing gitu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya Pak Paus? Tadi ada mau ini kenapa gitu kok nabung gitu? Jarang dengan dadaku. Ayo Pak Uus, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Tanya aja. Tadi Pak Kamal aja nggak nanya-nanya langsung beli. Langsung top. Pak Kamal baru turun langsung udah beli. Nanti kalau turun 400 beli diborong langsung sama Pak Kamal. Langsung. Di. Hah? Ya, siap. Gimana Pak? Jangan sampai ngejual plastik. Beli emas jangan jual plastik. Mana Mau Pak bikin ini ya? slogan berhenti rokok untuk painful. Karya saya ini dulu ya. Saya share dulu ininya invitation-nya ya. Soalnya mau habis 10 menit lagi ternyata. Nggak bisa Pak Tatang. 40 menit kan? Iya. Tadi tuh mau daftar yang education ya. Kan dia free unlimited. Karena butuh waktu 72 jam untuk approval-nya ternyata. Oh, ya nggak apa dari sekarang buat nanti nunggu beberapa hari ke depan berarti. Nah itu ya kalau habis ya. Di grup ada tuh itunya. Mana? Mulutnya ya. Gimana mau diteruskan atau mau ditanyakan Pak Uus? Mau nanya enggak Pak Uus? Dian. Apa kita patungan aja? Hitung-hitung Mas Lanang. Mas Lanang. Untuk perempuan beda lagi. Jadi intinya gitu ya Pak Uus, Pak Saidi ya.
Jadi daripada kita nyimpen uang di bank, mendingan dikonversikan aja gitu. Intinya gitu. Lebih bagus lagi dibisniskan ya ke Pak Us nih, lancar bisnisnya ya. Amin, Pak. Nah, cuma jangan lupa invest Pak Us ya. Bisnisnya mungkin kalau Ya. misalkan ini kan apa namanya, anggaplah 30% penghasilan buat nambah bisnis ya. Mungkin disisihkan 5% atau 10% buat invest, buat hitung-hitung nabung buat anak lah gitu ya, buat anak gitu. Kalau ternyata butuh banget baru dijual gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh perhitungan kenapa ini kita harus invest emas ya. Contohnya kalau kita apa namanya, punya emas ya, tahun 2005 itu harga apa ONH-nya ya, haji ya, haji itu kan 23.500.000 ya. Kalau kita konversi ke emas itu 174 gram dapatnya gitu. Kalau misalkan kita invest sekarang itu cuma 68 gram ya, dengan kondisi harga yang sekarang nih 2013, apalagi sekarang 1 juta ya, lebih kecil lagi. Nah kalau kita simpan emas waktu itu 2005 tuh segini, nah berangkat 2013 atau berangkat 2020 sekarang ya, dengan harga 1 juta itu udah bisa berangkatin 5 orang. 5 orang buat berangkat haji gitu. Nah ini kenapa saya sarankan nabung, Pak Us, Pak Saidi, Pak Tatang ya. Sarannya nabung tuh kayak gini gitu. Jangan sampai kita nunggu-nunggu harga udah tinggi baru mau beli gitu. Kalau kita udah anggaplah ini nyimpennya segini 1 gram per bulan, oh dapat lah selama 10 tahun 20 tahun udah kecapai nih. Ini bisa dikonversi juga kalau misalkan kita mau kuliah juga ya, kuliah juga seperti ini gitu. Nggak harus ONH ya, nggak harus naik haji gitu. Tapi yang lain tentukan cita-citanya dulu mau apa, baru kita semua berpikir ke emas gitu caranya. Gitu ya. Gimana Saidi? Masih makan pecel lele? Halo, Pak Us, gimana Pak Us? Pak Us, gimana Pak Us? Sampai ini takon mene-mene. Ya Pak. Cukup jelas, tinggal Cukup. poinnya aja. Poin apa di? Takon di. Tinggal buying. Nggak harus, saya sih nggak menganjurkan buying atau enggak ya, ini kan konsultasi aja. Jadi kenapa ini ya, kenapa harus emas kan gitu kan. Ini juga nggak memaksa harus beli ini kan gitu kan, cuma membuka pikirannya ya, kenapa harus kok kayak gini kan gitu kan. Nah inilah tujuannya, biar buka pikiran juga ya. Karena kenapa kok kita penghasilannya nambah, perasaan kok asetnya gini-gini aja kan gitu. Kok gaji naik, kok kebutuhannya nambah terus kan gitu kan. Ternyata ada beberapa faktor yang tadi saya sebutkan tadi di awal gitu. Karena inflasi, karena kondisi negara ya gitu kan. Gitu. Kita naik gajinya setiap tahun cuma 3%, 4%, tapi kenaikan barang-barang udah 10% ya, kan gitu kan, 10%. Nah, jadinya nggak imbang gitu. Gaji kok naik, tapi kebutuhan kok naik terus kan gitu kan, ya. Nah, semakin menunda itu artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga gitu. Jadi kalau bisa investlah dari sekarang, apapun juga ya. Karena yang paling gampang untuk
dicairkan itu dalam emas gitu. Kalau kita investnya tanah, susah jualnya, rumah susah jualnya, investnya kendaraan, makin turun nilainya gitu, makin turun nilainya. Sayang makanya gitu. Nah, ini tabungan adalah aset terbaik ya. Ini manfaat-manfaatnya. Kalau nabung itu jangan di bank. Tadi yang saya ngomongin rugi. Tapi konversilah ke sini. Gitu. Nabungnya di istri. Nabung di istri boleh. Gitu. Iya ini ayah. Nah, ini kalau mau nabung tuh untuk Mas Maka Mas adalah tabungan terbaik. Bisa buat haji. Nanti kalau punya uang bisa buat bisnis, bisa buat rumah, mahar. Mahar ya kalau belum nikah ya. Yang belum nikah nih. Buat kuliah juga. Kita mau nikah lagi. Saidi. Gitu ya. Jadi beberapa manfaat ini. Gitu ya. Mau udah 1 menit lagi nih. Kalau mau join silakan lagi di room yang itu ya, di grup ya. Kalau mau tanya-tanya. Udah mau habis soalnya. Nah, ini konversi-konversinya ya. Mudah-mudahan ngerti sih. Gitu. Tak buka room selanjutnya ya. Udah mau habis. Gimana Pak Tatang? Aman? Aman. Atau ngantuk? Kalau masuk ke Lanjut nanti room yang kedua. Udah di rumah sih? Oh, dari rumah. Oke, room kedua ya, ntar Udah. pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan.